Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Trembangan Ustaz Ahmad Hamid, yang kami hormati Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Ustaz Andrian Rahman, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Islam Bapak Haji Dr. Haji Iza Ansori, dan yang kami hormati para hadirin yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada malam hari ini dipertemukan dalam rangka pengajian pertama pimpinan ranting Muhammadiyah Muara Kembangan, yang bernama kajiannya adalah iftitah. Kalau dari filosofinya, bahwa kajian iftitah itu bukan kajian pembuka saja, tapi kita sebagai pimpinan ranting berharap agar kajian iftitah ini adalah bisa menjadikan pembuka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah filosofi dari kajian iftitah yang diselenggarakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Muara Kembangan. Salawat dan salam semoga Allah aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maaf yang kami hormati pemateri pada malam hari ini, Ustaz Riki Sabko Kumumol MS. Untuk acara pada malam hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa susunan pengurus dan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah sambutan dari pimpinan ranting, dan yang keempat adalah tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Diki. Untuk mengingat waktu, marilah kita awali kajian pada pembukaan pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Renaldi. Beliau adalah Imam Rawatib di Masjid Al-Islam sekaligus guru dari LPG Al-Islam. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was
الصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita yang hadir dari sini, yang mendengarkan maupun yang membaca Al-Quran, nanti di yaumul akhirat mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan, hal ini akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Nanti Muhammadiyah Muara Perkembangan Al-Ustaz Andrian Rahman. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini kita dapat mengikuti kajian iftitah pimpinan ranting Muhammadiyah Muara Perkembangan. Dan tak lupa sholawat dan salam yang kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada takmir Masjid Al-Islam yang suci atau menjadi tuan rumah kajian iftitah pimpinan ranting Muhammadiyah Muara Perkembangan. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Ustaz Ahwan Hamid SPD MPDI. Yang terhormat takmir Masjid Al-Islam ataupun jajarannya. Yang berbahagia para jamaah Masjid Al-Islam, para bapak dan ibu. Di sini saya sebagai ketua pimpinan ranting Muhammadiyah Muara Perkembangan, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang sudi mengikuti kajian iftitah PRM Muara Perkembangan.
iftitah ya. Diingatkan Ustaz Ali. Itu aja yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, nanti insya Allah untuk kajian ini diadakan tiap 1 bulan sekali, tapi berpindah-pindah ke Masjid Al-Islam, Masjid Al-Muttaqin, ataupun di Musola Al-Bayan, ataupun amal usaha Muhammadiyah Panti Asuhan Kiai Ahmad Dahlan. Sebelum saya tutup ada pantun. Jalan-jalan ditambah asri. Ustaz Diki naik taksi. Cukup sekian, terima kasih. Fasal berfaedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kelihatannya sudah keluar di alhamdulillah. Kayaknya nanti saya juga harus beli. Baik, untuk pertanyaan ini pada hari ini yaitu kajian hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Ismail MHS. Sebenarnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi qadara qadini khairu khalqihi wa rizqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram pimpinan cabang Muhammadiyah Kerembangan, Ustadz Afwan, Pak Sekretaris, ini ketua dan sekretaris hadir, Ustadz Arif Imawan, wakil ketua. Di PTM Kerembangan ini luar biasa ya. Pimpinan ranting Muhammadiyah Moro Kerembangan dan juga jamaah yang luar biasa pada malam hari ini. Al-Muttaqin ya. Al-Muttaqin. Biasanya pengajian ranting itu jumlahnya bisa dihitung. Tapi malam hari ini saya tidak bisa ngitung ya. Luar biasa, alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jamaah atau pimpinan ranting Muhammadiyah Aisyah se-Moro Kerembangan dan juga se-Kerembangan ya, ada ibu-ibu Aisyah ya. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam kajian iftitah. Iftitah itu maknanya pembukaan, tetapi ini pembukaan menuju rahmat tadi yang disampaikan oleh MC pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan hadirnya Bapak Ibu sekalian dicatat oleh Allah sebagai amal yang solih. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dengan harapan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebagai mukadimah Nabi dawuh man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar untuk mencari atau memperdalam ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga.
Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini tidak hanya kumpul di sini, besok harapan kita sama-sama berkumpul di surganya Allah kelak. Nah, harapan kita kan kalau PCM itu nanti blok A, PRM itu nanti blok B, Ibu-ibu Aisyah blok C dan seterusnya, bisa berkumpul bersama-sama. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada tema pendidikan keluarga dalam rumah tangga. Ini temanya kelihatan sepele tapi besar. Bapak Ibu, ngomong-ngomong tentang keluarga, pendidikan dalam keluarga ini akhir-akhir ini menjadi perbincangan yang sangat hebat, di mana kadang-kadang rumah itu atau keluarga itu bisa dikatakan pendidikan pertama. Keluarga ini adalah pendidikan pertama untuk memulai sebuah kegiatan kita. Maka sedapat mungkin rumah ini menjadi madrasah bagi kita semuanya untuk melakukan sebuah kegiatan. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit rumah itu di antara kita, masyarakat kita ini sekarang rumah ini tidak dianggap, karena yang dianggap pendidikan itu adalah sekolah, yang sekarang ini juga ngetren pondok pesantren. Tapi rumah ini diabaikan begitu saja. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong rumah atau keluarga, itu pondasi awal bisa kita lakukan untuk baik dan tidaknya keluarga kita. Maka dari itu, ngomong-ngomong tentang keluarga ini ibaratnya Bapak Ibu, itu adalah sebuah kapal yang kita naiki bersama-sama. Nah, kapal ini Pak, Bu, Mas, ada nahkodanya. Kemudian juga ada orang-orang yang ikut, dan itu semuanya ikut nahkoda. Dan nahkoda itu adalah seorang bapak, di mana bapak itu mengarahkan perahu ini menuju tempat yang bagaimana untuk kita lakukan bersama-sama itu dalam rangka tempat yang besok bisa kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ada 4 pokok, 4 pilar yang harus kita lakukan menjaga bagaimana pendidikan keluarga kita ini betul-betul kuat, sehingga dengan kuat itu bahtera kapal atau perahu yang kita naiki ini kena ombak masih kuat, kena hantaman juga masih kuat. Inilah pentingnya kita bersama-sama melakukan pendidikan dalam sebuah keluarga. Bapak Ibu, ombak di laut itu paling rendah 0,5 meter, paling rendah. Ini kapal masih bisa berjalan, Pak. Tapi kalau ombak itu kira-kira 5 meter sampai 10 meter, itu apa yang terjadi? Maka menyikapi itu semua, ada tantangan-tantangan bagi kita itu, mari kita sikapi. 4 pilar tadi, yang pertama adalah Bapak Ibu di keluarga ini, mari kita sama-sama mengajarkan sebuah ketauhidan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Asr, Imam Syafi'i radhiyallahu an itu menyampaikan satu surat ini, Al-Asr ini, hampir semuanya hafal tetapi jarang melaksanakan. Nah, surat Al-Asr itu sebagai punjer, sebagai kunci. Kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi hebat karena isinya itu tentang prinsip di dalam hidup. Prinsip dalam hidup itu supaya kita tidak rugi, yang pertama adalah faktor keimanan. Jadi orang berislam itu kalau tidak iman itu akan hilang. Maka di Al-Quran itu Pak, Bu, panggilannya banyak. Ya ayyuhalladzina amanu, itu lebih banyak daripada ya ayyuhan nas. Itu lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena kita ini dieman betul oleh Allah.
Karena apa? Antara iman dengan eman itu selisihnya sedikit. Hanya I dan E. Nah, kalau ada punya iman, ketika dia bekerja, ada azan, dia sholat. Itu iman. Ada pengajian, dia datang, itu iman. Tapi mohon maaf Pak, kadang-kadang, maaf tidak bermaksud ini, ada tukang becak nunggu antrian karena kloter berikutnya adalah dia tidak berani meninggalkan itu karena ingin dapat tumpangan. Maka imannya diganti eman. Jadi mau berangkat eman. Sebetulnya kalau Allah itu membuat begitu Pak, justru dengan iman itu emannya akan dapat. Kalau dia mau pergi kajian, membawa becaknya tadi, jika ayuhnya becak itu, maka pulang kajian Allah akan berikan. Ada jamaah, Pak minta tolong diantarkan. Jadi urutannya tadi berikan ke saudaranya yang lain, dia akan dapat. Ini kalau iman. Maka prinsip dalam hidup iman itu tidak mudah. Karena iman itu akan membentuk karakter watak seseorang itu dari keimanan. Dan ini belajarnya puluhan tahun, tidak bisa sekilas info, tidak bisa. Apalagi kalau ngaji, maaf, hanya pakai YouTube. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, namanya ngaji itu berangkat, dia harus datang menempuh perjalanan. Allah itu akan menilai langkah kaki kita ya. Yang dinilai itu prosesnya kita datang ke majelis taklim itu yang dinilai oleh Allah. Sehingga Allah memberikan keimanan itu luar biasa. Memang orang itu mohon maaf tidak mau soro, maka dia cukup buka YouTube, ngaji di YouTube itu cukup. Ustadznya keren-keren, minta ustadz apapun gayanya juga ada. Mulai dari yang banyol sampai yang konyol juga ada. Tetapi kalau kita ini melangkahkan kaki seperti mukadimah yang saya sampaikan tadi, ketika kita keluar dari rumah untuk mencari ilmunya Allah, maka Allah akan mudahkan jalan kita untuk menuju surga. Maka Bapak Ibu sekalian, iman ini yang pertama, supaya kita kuat, ayo Bapak Ibu, kita harus ngaji. Kenapa ngaji ini penting? Karena ngaji ini Pak, yang membuat kita jadi istiqomah, menjadi kita ini mengingatkan itu ngaji. Maka kajian kita itu Allah sampaikan untuk mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran ini harus kita kaji. Kemudian juga Nabi menyampaikan, taraktu fikum amroin lang tadilu abada idza tamassaktum. Aku tinggalkan pada kalian dua pusaka, dengan dua pusaka itu kalian tidak akan tersesat. Hari ini Pak, Bu, penceramah itu banyak, ustadz itu banyak, tapi kan saling beradu argumen, bahkan ustadz itu maju tak gentar membela yang bayar. Maksudnya apa? Ketika dia dibayari ngomongnya kenceng, tapi tidak dibayari melempem. Nah dari ini Bapak Ibu sekalian, Nabi berpesan itu besok akan terjadi perbedaan pendapat. Ustadz A ngomongnya boleh, Ustadz B tidak boleh. Boleh dan tidak boleh harus punya dalil. Makanya di Muhammadiyah itu pengajian ini salah satu bentuk untuk mendirikan sebuah ranting. Dengan pengajian kita ini seperti kumpul begini akan dapat pencerahan. Sehingga di Muhammadiyah ini betul-betul diajarkan untuk senantiasa mencerahkan. Jadi kita ini betul-betul tercerahkan. Sehingga Bapak Ibu ketika pulang dari pengajian itu bisa diamalkan, bisa dipraktekkan. Dan mohon maaf Pak, kalau watak, sifat itu kalau tidak dibuat ngaji susah.
Lek batuk, watuk, obatnya mungkin Benadryl, Konidin, tuntas. Tapi kalau watak, ini kalau tidak dirubah dengan ngaji, dengan hidayah, ini susah. Dan hidayah itu jelas. Sahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas. Jadi Al-Qur'an diturunkan itu sebagai petunjuk bagi kita. Makanya kalau kita ini kepingin dapat petunjuk dari Allah, ayo ngaji dengan baik. Kalau saya tadi kesini Bu, saya kayaknya pernah kesini tapi agak lupa. Makanya saya minta Ustadz Arif tolong di Sherlock, benda keliru. Nah, ketika Sherlock itulah Pak, namanya GPS itulah. Al-Quran itu kayak GPS. Al-Quran itu kayak GPS. Kalau panjenengan ikut GPS, dituntun sampai tempat. Al-Quran itu kita ikuti, dituntun sampai akhirat. Ini bedanya. Makanya ngaji itu penting karena apa? Dituntun kita ini. Barangkali kita mau keliru. Nah, ini ada hidayah turun. Diki keliru awakmu. Ojo belok kanan, belok kiri. Inilah fungsinya kita ini ngaji sehingga kita ini kepada Allah Pak mantep, tidak goyang sama sekali. Maaf, saya tunjukkan Bu. Ini biar mantep ya dengan Bapak Ibu biar mantep. Ibu-ibu, ketika panjenengan milih mantu, itu kira-kira milih yang agamanya baik apa yang duitnya baik? Padahal pilihannya cuma dua. Ini milih yang ketiga. Milih kabeh memang betul Pak. Tetapi mohon maaf, pilihannya cuma dua, tidak ada yang ketiga. Milih duitnya yang baik atau agamanya yang baik. Ini semua ketika saya menyampaikan begini di forum pengajian, jawabannya sama. Kalau bisa ya dua-duanya, Ustaz. Ganteng, pinter, sugih, akhlaknya bagus. Ini nemu orang empat-empatnya dapat ini. Ya. Mungkin bisa dikatakan like dulu ngomong 1001, ini bisa jadi 10.001. Bisa jadi 100.001 Pak, menemukan model begini. Wis pinter, sobo masjid, akhlaknya bagus, sugih. Ini ya, sugih, ganteng, pinter. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam keterangan Islam itu orang binika itu ada 4. 1, 5 liha, hartanya. Kenapa harta nomor 1? Ternyata memang betul, orang laki-laki itu tidak perlu ganteng, yang penting duitnya akeh. Ini bahasanya orang-orang penting gagah, duitnya. Nah. Mohon maaf, ada laki-laki itu Pak, tidak ganteng, uangnya sirem, pekat, ireng pekat ini. Tapi istrinya itu putih, wah luar biasa. Bening lah kira-kira Pak ya. Tetapi kenapa? Karena si laki-laki ini naik mobil Lamborghini. Kalau duitnya tidak akeh, tidak mungkin. Nah, itu akhirnya kepencut orang itu Pak. 5 liha. Yang kedua, setelah kita melihat hartanya, linasabiha, keturunannya. Ternyata si laki-laki ini keturunannya atau si perempuan ini keturunannya dari bangsawan, bukan bangsane Tangiawan, bukan. Jadi bangsawan betul, anaknya raja, anaknya presiden, anaknya. Yang ketiga, Bu, Pak, baru lijamaliha, ganteng atau cantik, itu nomor 3. Kenapa? Bahasanya tadi, meskipun jelek, lek di duit, wajah bisa dipermak, jadi bagus. Karena sekarang ini tidak ada yang jelek Bu, Pak, semuanya bisa di. Orangnya maaf, saya tahu persis, orangnya itu hitam, duit-duit jadi putih.
Ini tidak tahu disulap bagaimana Pak. Memang keadaannya begitu. Nah maka yang keempat ini lidiniha, agamanya. Ini orang nggak ngaji Pak, nggak ngaji Bu. Loh kan, agamanya itu nomor 4, agama itu nomor 4. Nomor 1 dikongkon sugih dhisik, bang keturunannya api, yang ketiga ganteng cantik, agama nomor 4. Iki hadis loh ya, nggak kadang-kadang begitu. Tapi jangan lupa, meskipun agama ditaruh nomor 4 itu fatfar bidzaliddin, cekulan agama itu. Kenapa kok agama ini dipegang? Karena talibat yadaka, bejo awak mulai mau megang agama. Jadi agama itu Bu, akarnya baik. Tidak usah nunggu kaya, maka dia akan bekerja yang baik. Itu kalau akarnya baik. Makanya Ibu, Bapak milih mantu itu fatbar bidzaliddin, pilihlah agamanya. Masya Allah. Ada Bu, Pak, orang itu punya anak sugih. Waktu bapaknya sakit, anaknya di Amerika. Hanya video call, maaf Pak, tidak bisa pulang. Masih di Amerika ada tugas. Inilah anaknya itu agamanya baik, bapaknya sakit, langsung beli tiket pulang demi orang tua. Tapi memang agamanya tidak baik, berapa duit ini tak transfer, gitu toh. Nah ini loh, kalau kita ngomong iman, maka Bapak Ibu ngaji ini penting. Kita tidak bisa berbuat banyak kalau tidak ngaji. Bapak Ibu tidak akan mendapatkan hidayah kalau tidak ngaji. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, baik ini Pak, Bu, hidupnya baik, maknanya apa? Husnul khotimah, maka Allah pahamkan orang itu dengan agama. Allah pahamkan orang itu dengan agama, sehingga dia itu senang ngaji. Ciri orang itu meninggalnya baik, senangannya ngaji. Karena apa? Mempraktekkan dalam kehidupan itu Pak. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, dengan kita ngaji ini adalah faktor keimanan, bukan keemanan. Jadi iman ini penting, tidak bisa dibeli. Tidak boleh. Iya, cek. Memang suaranya kecil gitu. Enak yang ini apa yang tadi? Enak yang ini ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, jadi saya ulangi, keimanan ini adalah pondasi utama. Jadi kalau kita buat rumah itu pondasinya keimanan. Ini yang kuat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pilar yang kedua ini adalah wa amilus sholihat. Ayo kita semua beramal yang soleh. Kenapa beramal soleh? Hari ini Pak Bu, tidak banyak orang yang beramal soleh. Pokoknya ada uang abangku sayang, tidak ada uang abangku tendang. Maksudnya apa? Orang sekarang ini hitung-hitungan. Kalau mau berbuat baik, hitung-hitungan. Dihitung, aku nanti oleh opo ya. Ini hitung-hitungan. Makanya kalau kita ini mau berbuat baik, menolong, man hasoda zaroah, siapa yang menanam pasti akan menuainya. Kalau kita berbuat baik, maka hasilnya nanti akan baik. Ibu menanam semangka, hasilnya semangka. Tidak ada nanam semangka munculnya kubis, tidak ada. Menanam durian munculnya kedondong, tidak mungkin. Maka sesuai dengan amal kita. Dari sini Bapak Ibu, amal soleh itulah
yang membuat kita menjadi baik. Amal soleh inilah yang membuat keluarga ini juga jadi baik. Sehingga perlu anak-anak kita, keluarga kita mengajarkan tata krama. Mengajarkan tata krama. Tata krama itu di dalam kaidah orang Arab, al-adabu samrotul ilmi. Tata krama itu buahnya ilmu. Nah, kalau tadi sudah ngaji, di keimanan sudah ngaji, maka tata kramanya ini perlu. Orang kalau bertata krama itu kelihatan keilmuannya, kelihatan keimanannya. Itu kalau bertata krama. Maka dengan siapa dia berbicara, ini diajarkan. Dulu saya masih ingat ibu-ibu kalau ngomong ke anaknya, "Le, tangane sing sae." Lek maring itu tangane sing sae. Sae itu ternyata tangan kanan. Berarti lek pakai tangan kiri tidak baik. Jangan seperti orang sekarang, Bu, ke psikolog, ke psikiater, anaknya kidal. Terus setelah kidal, kebetulan psikolognya atau psikiaternya itu orang tidak ngerti agama, sehingga mengatakan, oh, anak kidal itu cerdas. Jadi ibunya sudah terpencet, lek kidal itu cerdas. Pernah suatu hari berita itu saya sampai, sehingga ada yang mengatakan begitu. Saya katakan ke ibu tadi, Bu, panjenengan ini kidal apa bukan? Bukan. Saya ini kanan, tidak kiri. Pertanyaan saya, ibu ini, mohon maaf loh Bu, jenengan ini cerdas apa enggak? Jenengan dulu lulusan mana? ITS. Mestinya jenengan kanan, itu enggak masuk ITS. Tapi kok masuk ITS? Iya, karena saya dulu belajar. Berarti jenengan ini pintar. Jadi orang pintar itu enggak masalah kidalnya. Masalah apa? Masalah kebiasaannya. Lek anak itu dibiasakan kirinya berjalan terus, maka dia akan terbawa kiri terus. Tidak ada hubungan. Kalau yang kidal itu cerdas, tidak kidal, tidak cerdas, tidak ada. Nah, maka perlu kita sampaikan tata krama, termasuk memberikan sesuatu tangan kiri. Kita juga mengajari pakai tangan kanan. Nah, ini supaya apa? Pembelajaran. Dan keluarga ini memang kita perlu membuat itu. Panjenengan, sampean, itu kadang orang Jawa dulu diatur. Lek matur kali bapak tidak boleh sampean, tapi panjenengan. Dulu kita diatur begitu. Tapi sekarang kan tidak ada begitu-begitu itu. Malah memang anak dengan orang tua harus kayak teman. Jadi anak-anak itu kan menghormatnya juga kurang. Dulu kita dengan orang tua ada lewat, kita tidak berani dulu, biarkan orang tua lewat. Nah, begini ini kurang. Begini ini kurang. Maka perlu ada pembelajaran. Jadi amal soleh itu perlu diberikan kepada keluarga. Dimulai siapa? Ayah, bapak. Saya dulu ngomong ke teman-teman, saleh pasukan, itu saleh komandan. Komandannya salah, pasukannya ikut salah. Kalau anaknya ini salah, bisa jadi orang tuanya yang salah dulu. Orang tuanya seperti apa? Kadang-kadang orang tua itu tidak mau tahu. Pokoknya ini repot. Kamu harus begini. Padahal anak ini perlu digali. Sebetulnya apa? Nah, maka amal soleh ini Pak, kita buat keluarga ini betul-betul beramal yang baik. Kita mulai dari keluarga, bapaknya. Bapak itu kalau makan mesti diistimewakan oleh ibu, didahulukan, dikasih makan, disiapkan. Tapi bapak yang baik nunggu pasukannya sudah makan atau belum. Sudah makan nak? Sudah. Ibu sudah makan? Sudah. Nah, bila perlu makan bareng-bareng sambil ada. Mau sekarang ini anak bapak kumpul jadi satu.
hatinya tidak ketemu, hapian semua. Jadi hapian tadi satu meja, makan bersama Pak di restoran satu meja, tapi hatinya tidak ketemu. Satu megang HP, mesem, satunya begini, tidak ketemu. Padahal ini satu keluarga duduk satu meja, tidak ketemu. Maka ayo kita contohkan. Orang tua sabar bawa HP, HP-nya ditutup dulu. Apa nak? Jadi perhatikan tapi apa nak? Kamu kurang apa? Tidak begitu Pak. Tapi anak itu dibaca gimana? Dipandang, ini beda. Maka akhlak ini yang menjadi tumpuan kita, sehingga kesalehan anak itu, kesalehan keluarga itu terletak dari kebiasaan. Makanya kalau kita ini, saya dulu masih ingat, lek dipanggil bapak ibu itu langsung lari datang, dalam Pak, dalam Bu. Nah anak sekarang, ya agak bengok jauh, ya, wan, gue, nggih tapi tidak moro-moro, tidak kepanggil. Sik Bu, sik Mak. Itu, lah sekarang kita mulai, mau dipanggil anaknya, ini, nah datang, iya anakku di mana? Itu akhlak ini hari ini jarang sekali. Maka amal soleh itu dimulai dari keluarga dengan cara mengajarkan mereka karakter-karakter yang bagus. Nah akhlak ini yang menjadikan kita ini Pak beda dengan yang lain. Maka akhlaknya Nabi Muhammad itu akhlak yang ada di dalam Al-Quran, sehingga ketika Nabi melaksanakan itu seperti hanya Al-Quran yang berjalan. Nah kalau manusia seperti kita ini mau begitu Pak, wah jenengan akan dilihat orang aneh. Zaman saiki kayak gini kok ono wong sik ngene, itu aneh. Karena apa? Zaman ini sekarang zaman edan, lek ndak edan ndak keduman. Jadi akhirnya semuanya berpikir begitu. Dan itu dikatakan lumrah. Lek kita dulu ada orang tua duduk di bawah, kita di atas, itu turun. Sekarang enggak, anaknya yang di atas, orang tua yang di bawah. Nah ini perlu amal soleh ini kita lakukan dari keluarga. Setelah dari keluarga, baru kita tularkan. Kita tularkan kepada yang lain. Jadi energi positif ini perlu ditularkan. Karena apa? Kalau kita tidak menularkan, ini tidak bisa. Jadi amal soleh itulah yang menjadikan keluarga ini kuat. Nah contohnya begini Pak. Ada bapak minum, anaknya, Bu, tolong ambilkan minum. Ini anak kecil. Ketika ini anak kecil, dia belum tahu unggah-ungguh, belum tahu ini, maka fungsinya bapak ini nak, minumnya. Jadi bapak ini melayani. Cuman kadang-kadang bapak ini Pak berbeda, minta dilayani. Anak durhaka, bapak yang ngombe kok diambil. Nah kadang-kadang ini perlu pembelajaran. Karena faktor inilah yang saling mengalah, saling memberi, itu faktor yang luar biasa. Hari ini semua pengen dapat, pengen dulu. Tapi kalau mau, contohnya di Jepang itu ketika gempa, ada sembako datang, maka orang-orang Jepang ini tidak rebutan, antri, dan dia akan malu kalau dia berbuat rebutan. Coba kita cek sekarang di tempat kita, apakah malu? Justru lek malu asun kanu wala ta'umanu. Jadi orang yang sungkan malah gak umat. Ya, tapi sekarang ini kadang-kadang wes Gresik Surabaya. Kalau disik ojo Gresik digipan. Jadi gitu sekarang sudah terjadi memang. Dan maaf, saya ingat ceritanya sahabat ketika perang. Ketika dia mau minum air, di belakangnya ngomong air, diberikan.
diberikan kepada temannya di belakang. Ketika temannya mau minum, air, diberikan ke belakang lagi. Mendahulukan orang lain, tidak mendahulukan pribadinya. Tapi sekarang zamannya tidak begitu. Cepet-cepetan, pokoknya sing dhisik sing menang. Nah ini beda Pak. Maka karakter-karakter begini, amal-amal soleh yang begini ini hampir punah. Maka kita mulai dari keluarga kita. Keluarga yang betul-betul bagus, dia akan beda. Kita mulai dari keluarga Moro Kerembangan. Kita mulai dari sini. Karena orang yang ngaji dengan tidak ngaji beda. Laisa sawaan alimun wa jahilun. Beda antara orang yang alim dengan yang tidak alim berbeda. Sikapnya berbeda, amalnya berbeda. Karena sudah ngerti. Jadi amal soleh ini seperti pilar. Ini yang menyanggah Pak. Jadi tadi iman itu pondasinya, maka pilar-pilar ini adalah amal soleh. Sehingga kalau orang itu beramal soleh, mendapatkan hasil juga soleh, karena amalnya baik. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, watawasau bil haq. Yang ketiga ini perlu syiar, perlu dakwah. Dari keluarga yang baik itu, maka perlu kita contohkan, kita perlu syiarkan kepada masyarakat luas bahwasanya hari ini Bapak Ibu, sebab saya tanya Bapak-bapak, kira-kira jamaah pengajian dengan jamaah warkopan itu banyak mana? Warkopan. Ibu-ibu, jamaah pengajian dengan jamaah senam banyak mana Bu? Ini ternyata Pak, penelitian ini saya ngecek betul. Namanya parkiran, baik itu Transmart, Giant, apapun itu, parkir luas begitu Pak, full senam. Saya mikir masjid ya tidak bisa full masjid. Padahal mohon maaf, masuk masjid itu gak bayar, tidak desak-desakan, dapat pahala, tapi sepi. Dapat makan misalnya pengajian. Tapi kalau mohon maaf, Anda masuk bioskop, habis bayar, desak-desakan, nggak dapat pahala, tiketnya habis. Ibu-ibu juga begitu sama. Padahal Pak Bu, ini ada orang mengatakan senam itu nggarai sehat. Padahal lupa, sehat itu siapa yang beri? Allah. Saya ngecek Bu, ada teman saya main badminton. Badminton apa? Ternyata setelah badminton minum air sak gelas, dadanya terasa sesak, dibawa ke rumah sakit, wassalam. Ada orang itu goes Pak. Setelah goes, minggir di jalan, minum air putih, sak teguk, wassalam. Ada yang ngomong renang, renang itu seluruh nggak balik-balik. Ini gaya batu kok suwe gini. Biasanya orang seluruh itu kan cepat mentas. Ini tidak mentas-mentas. Mikirnya teman-teman ahli renang. Ini paling ngetes pernapasan. Ternyata ngambangnya ini pelan ngambang, tidak ada. Dan teman-temannya tidak ada yang tahu, dipikir itu guyonan. Maka orang ngomong sehat itu bukan karena dia rajin atletik, rajin renang, tidak ada. Itu semua karena Allah memberikan kesehatan itu kepada kita, memberikan usia panjang kepada kita. Maka lek pengin olahraga silahkan, tapi jangan mengalahkan pengajiannya. Silahkan, tidak apa-apa. Kadang ada orang itu, aku lek olahraga, awakku loro. Ya loro temenan.
Tapi kalau dibalik, Bismillah ya Allah, saya mau pengajian, mudah-mudahan saya sehat. Sehat. Memang ngeten Pak, saya ini praktek betul. Jadi awak ini kesel. Tapi dibuat pengajian itu ya kayak semangat. Padahal kan isu belum mulai-mulai. Tapi pengajian itu kadang semangat. Kenapa? Tidak tahu, energinya berbeda. Maka Bapak Ibu, yang ketiga, kondisi begitu itu, ayo kita ini berdakwah. Wa tawassaw bil haq. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa demikian? Jumlah umat Islam itu ternyata dari 90%. Meskipun sekarang ini ada yang mengatakan tidak 90, ada yang mengatakan 85, bahkan ada yang mengatakan 80%. Karena banyak orang murtad di Indonesia. Di Jawa Tengah itu Bu, Pak, penelitian teman-teman itu 1% murtad setiap tahun. Jawa Tengah. Jenengan jangan melihat 1%-nya. Coba dihitung penduduk Jawa Tengah ini berapa, Pak? Berapa jiwa? Anggap saja 20 juta, separuhnya Jawa Timur. Anggap saja 1% dari 20 juta berapa, Pak? 200.000. 200.000 itu kayak 4 kalinya stadion Bung Tomo. Satu Bung Tomo itu 50.000, 40.000. Berarti 5 kali stadion. Jadi orang murtad itu banyak. Makanya jangan melihat 1%-nya. Dari mana? Nah, ada penelitian teman juga, Pak. Dari 80% atau 85% tadi, umat Islam yang mau sholat, taat, tidak maksiat hanya 30%. Mau sholat, istilahnya pengajian, seperti jenengan ini, ngantuk-ngantuk, kesel-kesel pengajian, kayak jenengan ini, yang taat itu cuma 30%. Kemudian lawannya ini tidak mau sholat, tidak taat, senengane maksiat. Lawan katanya sama 30%. Jadi maaf, kita tidak boleh bangga kita banyak. Ternyata yang maksiat juga banyak. Tapi yang tengah-tengah ini Pak, tadi ada orang mengatakan yang taat itu anggap saja kanan, ini kiri. Yang tengah-tengah ada mengatakan STMJ, sholat terus, maksiatnya jalan. Kadang sholat, kadang maksiat, masih mending. Nah, tadi kan yang kiri tidak sholat, tidak mau, malah maksiat. Tapi yang tengah-tengah ini, ya sholat. Ada orang Jawa mengatakan kadang beras, kadang ketan, kadang waras, kadang edan. Ini yang tengah-tengah begini, jumlahnya lebih banyak, 40%. Terus kita ini mau apa? Orang-orang taat seperti jenengan cuma 30%. Ini ngomong maaf, pemilu jelas kalah. Ngomong ekonomi jelas kalah. Kan kalah semua. Yang taat seperti jenengan ini Pak, tidak banyak. Maka kalau sudah begini, fungsi dakwah ini penting. Ayo semuanya di antara kita ini dakwah. Mohon maaf Pak, Bu, tugas dakwah ini bukan tugasnya Ustadz Kiai saja, tugas kita semua. Surat An-Nahl ayat 125 Allah menjelaskan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita punya fungsi Pak. Andaikan mohon maaf ibu bapak yang hadir ini, ayo janji semuanya. Setiap orang satu ada tugas mengajak satu orang per bulan. Sanggup atau enggak? Satu orang satu per bulan. Kalau enggak bisa per bulan, 2 bulan. Enggak bisa 2 bulan, 3 bulan. Maksudnya waktunya ngejak orang itu kalau enggak bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, wis dipol namanya setahun.
Andai kan jamaah yang hadir ini setiap orang bawa satu, saya yakin masjid ini penuh. Iso-iso nanti malah beli 11 itu kabeh ke masjid. Kenapa? Karena semua berjamaah. Nah, ini fungsi kita Pak, dakwah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kerja di kantor, jadi guru, silakan dakwah di lingkungannya. Yang jadi pedagang di pasar, ayo dakwah di pasar. Yang jadi dokter, silakan dakwah di rumah sakit. Jadi polisi, TNI, apapun semuanya dakwah. Kalau ini dilakukan Bapak Ibu, ini penting kuat. Dan ini adalah sebagai atap kita untuk penutur kita. Jadi umat Islam ini harus dakwah. Jadi kalau kita ini berkeluarga juga dakwah. Bapak ngajak ibu, ibu ngajak anak, semua diajari dakwah. Nah, tapi cara dakwahnya yang baik. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Yang pertama ngajak kepada Islam itu, kebaikan itu dengan hikmah. Hikmah itu bahasa Arab af'ilatun, af'ulu summa fi'latun. Fi'latun itu jamak taksir sehingga hikmatun ikut wazan fi'latun. Ngajak kita ke hukum-hukum, sampaikan hukum Islam ini baik. Ke anaknya, ke istrinya, sampaikan. Gini loh nak, kamu harus begini nak. Tapi ngomongnya wal mau'izatil hasanah, ngomongnya yang baik. Saya itu lebih istri agak kadang-kadang crash. Crashnya itu hanya begini, tujuannya sama, ngejak anak baik. Tapi istri ini kan orang IPA Pak. Orang IPA ini kan biasanya rumus-rumus, ya kan? 4 kali 5 20. Itu orang IPA. Orang IPS 4 kali 5 itu 19 plus 1. Ini orang IPS. Maksudnya apa orang IPS? Agak luwes, menyikapinya tidak kaku, kudu ini dah. Itu maksudnya bagus, tapi ada caranya. Ada anak ini Pak, anak-anak ini diperintah ke masjid angel. Nah ini kan harus dicoba. Pokoknya enggak ke masjid, enggak tak sanggup. Pokoknya ancaman. Sehingga dengan ancaman ini panggilan hatinya kurang. Maka saya sampaikan ke istri, jangan gitu. Anak-anak ini kan masih anak. Sampai ini kan sudah dewasa. Tapi anak-anak ini perlu sentuhan. Contoh, waktu ke masjid, saya hanya ngomong, hayya 'alas shalah. Saya tinggal ke masjid. Itu nututin. Jadi tidak perlu ayo sholat, tidak perlu. Maksudnya tidak perlu itu apa? Itu perlu contoh kita, sehingga anak-anak itu bergerak. Maka mau'izatul hasanah ini penting supaya kita ini bisa bersama-sama. Nah, disinilah kalimat-kalimat baik itu diantaranya Pak. Ayo juga didoakan. Bapak ibu mendoakan, bapak mendoakan ibu, mendoakan anak, ibu mendoakan suami, bapak dan juga anak. Anak mendoakan orang tua. Ini semua bareng-bareng, luar biasa. Dan tidak usah begini, ya Allah, suami saya kurang ajar ya Allah, jangan berikan celaka. Jangan begitu malah. Ya Allah berilah hidayah. Nah, bapak juga begitu. Ibunya maaf ngomelai, jenengan semua yang sabar. Kenapa? Kalau kita tidak sabar, setan yang datang. Maka ini penting dakwah kita ini. Tugas dakwah ini tugas baik. Jenengan itu sebagai khalifatul fil ard itu adalah orang yang menjaga. Nah ini dakwah. Maka kebesaran atau pendidikan di keluarga ini juga didakwahkan. Bila perlu anak-anak ini, istri ini diminta dakwah. Bu, lek engko arisan PKK, ayo diajak. Anak-anak nanti kalau kamu di sekolah ketemu teman-teman, ajak. Ini kalau tidak diajak, tidak dibuat, maka akan terwarnai dengan lingkungan.
Maka keluarga ini harus kuat, pondasinya kuat, pilarnya kuat, atapnya juga kuat. Dengan begini dakwanya masuk, maka anak-anak ini akan terpanggil untuk dakwah. Jadi anak-anak itu kan dipuji, ayo nak, kamu besok penggantinya bapak harus begini, kamu nanti penerusnya, bapak besok tidak ada itu kamu yang melanjutkan. Disentuh mereka. Ini jadi baik. Maka yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir ini adalah watawasau bisabr. Ini yang agak susah. Kesabaran ini penting. Kenapa kok kita harus berwasiat dengan kesabaran? Tadi disampaikan oleh Qori yang membaca Al-Quran tadi, semua orang pasti diuji oleh Allah. Semua. Jangankan kita, para nabi, para rasul aja diuji, Pak. Coba saya tanya panjenengan, Bu, Pak, kira-kira nabi siapa yang enak hidupnya? Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman juga. Ini benar menurut manusia. Tapi mohon maaf Pak, Bu, ada orang kaya seperti Nabi Sulaiman, dengan cari 1001 bahkan 10.001. Biasanya lek kaya itu rodok mentang-mentang, kemelinti. Itu biasanya orang udah kaya. Tapi lek orang itu tidak kaya itu agak gini Pak. Tapi lek kaya itu apa? Wis ngomong tak eksekusi. Kayanya wis kayak apa betul. Nah. Tapi ada orang kaya itu tawadhu, sopan. Nemu orang begini tidak banyak. Justru kaya ini ujian berat. Kenapa ujian berat? Panjenengan kalau dikasih kaya belum tentu kuat. Maaf, orang itu lek kaya itu kan muncul kesombongan. Biasanya orang ini tidak lolos Pak. Ujian Allah itu ketika maaf tidak enak, kita ini banyak zikir. Tapi lek maaf dikasih kaya, zikir aras-arasi. Rumongso hidupnya sudah enak. Aku dikasih nikmat oleh Allah. Jadi rasanya sudah. Biasanya dikasih nikmat banyak yang gelundung daripada yang sukses. Ini jenengan cek. Ada orang itu dikasih kaya, banyak yang gelundung daripada sukses. Nggak sadar dia mendapat istidraj, nggak sadar dia juga diuji. Maka yang kaya, yang duitnya ada, ayo angen-angen, iki Allah ridho enggak dengan saya begini? Allah senang enggak dengan saya begini? Jangan-jangan kita dikasih istidraj nggak sadar, itu bahaya Pak. Rumongsonya dapat, tapi sebetulnya di hadapan Allah tidak dapat. Tapi bagi orang-orang yang gitu, maka ketika mendapatkan musibah itu, idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo kita kembalikan kepada Allah Pak. Baik buruknya kita ini mesti diuji Pak. Mesti. Bukan insya Allah, pasti. Kalau pasti diuji, guru saya dulu ngomongnya begini, wong urip iku memang diuji mek pangeran. Lek kon gak siap diuji ojo urip. Kalau punya Pak Kiai Keremon. Tapi kenyataannya memang begitu. Maka ketika dapat ujian, kita kembalikan kepada Allah. Tenang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin kok Allah ngasih beban kita yang kita tidak kuat, tidak mungkin. Mesti akan kuat. Kenapa? Kalau kita kembali kepada Allah kuat. Tapi tidak kembali kepada Allah tidak kuat. Makanya ayatnya innallaha ma'as sabirin. Allah itu gandeng dengan orang-orang yang sabar. Gandeng. Ma'a itu artinya gandeng Pak Bu. Sehingga Pak, kalau ada orang itu sabar, Allah akan gandeng, hidupnya enak. Sehingga orang sabar itu tidak menguntungkan, tidak ngamuan, apalagi tidak undat-undatan, tidak irian. Semuanya dikerjakan. Sampai saya pernah ada orang takmir, tapi bukan takmir al-mutakin, bukan.
Tapi ada Pak, ditulis di masjid, tidak boleh tidur, tidak boleh buang air kencing, misalnya digembok kabeh. Terus setelah ada yang tanya, Pak, kok digembok? Waduh Pak, lega digembok itu, wah segi tidak karu-karuan. Terus ya biarkan digembok saja. Maaf Pak, kadang-kadang ada orang itu ketika masjid dibuka, dia akan teringat, oh masjidlah yang menyelamatkan saya. Menyelamatkan satu, pengen buang air kecil, tidak ada masjid tempatnya. Itu nanti dia akan mengingat betul fungsi masjid. Bila perlu ada tempat tidur di sini, dikasih tempat tapi yang tidak mengganggu orang sholat. Minimal Pak, kalau masjid itu dibuat base camp mereka, hatinya itu masih terpaut dengan masjid. Minimal begitu. Anak-anak muda sekarang, saya pernah ngomong ke takmir, Mbok ya, masjid itu dikasih wifi. Kayak warkop itu loh. Tidak apa-apa kasih wifi, tidak apa-apa. Jangan kasih password. Ayo sholat dulu. Nanti seminggu lagi diganti. Ayo ngaji dulu. Seminggu lagi diganti lagi. Awas mati muda. Dengan password itu mereka akan ingat. Awas mati muda. Ini mikir ya. Tapi dengan kon mati muda loh. Tambah tidak ngereken. Tapi dikasih password wifi, awas mati muda, mikir. Anak-anak itu mikir, lebih enak dikasih password wifi daripada diomeli. Nah, bila perlu masjid ini tidak apa-apa Pak, anak-anak cangkruman di sini. Dia buka HP, mesti buka yang baik, minimal masjid kok buka sing elek-elek. Ada filternya. Maka kesabaran ini penting Pak. Kita juga merawat jamaah. Terus jamaah juga begitu. Lek tak mirip sapi, ya untuk dikritiki aja. Lek kritik sing apik, jangan sampai kita saling ini. Kadang-kadang jamaah itu juga harus ngetes. Nah, jangan tes-tesan. Ini untuk kebaikan. Maka ayo bareng-bareng berjamaah dengan sabar yang baik. Dengan sabar itu Pak, nanti kita akan membentuk karakter-karakter yang kuat. Jadi pondasi kita 4 ini, ayo kita lakukan bersama-sama. Dimulai dari keluarga. Pendidikan keluarga ini kita mulai dari situ. Nanti dengan keluarga kita yang sudah kuat begini, maka akan bisa berdakwah, berlabuh. Kena ombak 5 meter, 10 meter, kapal ini masih kuat. Nah kodanya masih kuat. Saya ingat waktu ke Madura Pak, ke Pantai 9. Ada teman tak delok kok suwante, padahal saya itu grogi, kena ombak begini. Teman mek mesem tok. Tak tanya, sampean kok gak wedi? Aku mek situk, Mas. Lek nahkoda wani berarti aman. Aku mendelok nahkoda guyang-guyu itu berarti aman. Tak pikir-pikir berarti nahkoda ini suaminya, Pak. Lah suami ini bapak-bapak ini kalau kuat tidak goyang, aman. Nah, ini penting. Karena kuncinya di bapak. Ibu ngomel seperti radio rusak katakanlah gitu. Tapi bukan ibu di sini, yang di luar sana Bu ya. Nah, ibu sini baik-baik, saya ngerti baik-baik. Malah ini support dengan suami support. Umpama suami pulang enggak bawa duit kan paling mek gini dok. Alhamdulillah Mas, Anda pulang dengan selamat sudah cukup bagi saya. Bukan ada uang abangku sayang, tidak ada uang abangku ternyang, tidak begitu. Ini ibu mengorbankan baik-baik, saya ngerti. Sudah saya lihat sekilas itu sudah begitu wajahnya. Aman jauh. Nah maka Bapak Ibu sekalian, semuanya pasti akan mendapatkan cobaan. Ayo kita sama-sama sabar dengan cara 4 prinsip dalam hidup di dalam surat Al-Asr ini kita kerjakan. Keimanan dijaga dengan baik. Antara iman dengan eman, awas. Iman dengan eman. Kadang-kadang kita ini Pak, milih karena keimanan dengan keemanan itu bedanya tipis. Makanya hati-hati, akan dampak ke kita. Kalau kita ini milih yang tidak baik, maka dampaknya ke kita, ke keluarga kita dan turunan kita. Tapi kalau kita ini iman, dampaknya baik untuk kita, keluarga kita dan turunan kita. Itu yang baik. Yang kedua, ayo beramal soleh.
Yang ketiga, saling mengingatkan, berdakwah. Jangan ngerasani saja, tapi diingatkan. Ngerasani tidak menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Seperti belangkor itu, Bu. Jenengan semua Bapak Ibu jangan seperti belangkor. Depannya rata, burungnya bendol. Jadi ngerasani dong bondol di belakang. Nah, ini tidak bagus. Orang Islam tidak begitu. Nah, maka harus saling mengingatkan. Dan yang terakhir, ayo kita sabar. Sabar bukan sembarang ilmu. Belajarnya puluhan tahun, ujiannya mendadak. Hati-hati karena ujian, kita pasrahkan kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran dan kenyamanan. Kalau sudah artinya kencang ini maknanya sudah selesai. Aku lupa lihada, astagfirullahaladzim, innahu wal ghafurur rahim. Jika ada kebenaran semata-mata dari Allah, jika ada kekurangan, saya sebagai manusia yang punya khilaf pasti ada kekurangan. Mohon maaf atas segala khilaf. Doa. Diminta doa. Sebelum berdoa, mari kita baca istighfar dalam hati kita. Mungkin ada hati kita yang kotor, dengan istighfar itu bisa bersih sehingga doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rahman, ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi idza tu'iya bi ajaba wa idza su'ila bi atala ilaha illa anta al-hannanu al-mannanu badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyun. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsi abadan. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawin alayya fi sakal maut. Allahumma arzuqna qalban khashi'an khati'an dhari'an wa ilman baqi wa badanan sahihan sabira wa yaqinan sadiqan bil haqqi sabira wa taubatan nasuha wa lisanan dzakiran hamidan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bila ta'abil wa la tadallul wa ilman nafi'an wa sahiban muwafiqan wa sinan tawilan fil khairi mustaqilan bil ibadatil khalis wa khuluqan hasanan wa amalan sholihan mutaqabbala wa amalan sholihan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar. Allahumma ansur qaumal muslimin fi kulli makan wa ahlik a'da'aka a'da'ati min baladil Israil wa sa'ir baladil kafirin wal munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian iftitah pada malam hari ini telah berakhir dan saya sebagai pembawa acara di sini merangkum apa yang disampaikan tadi, bahwa berumah tangga itu ibaratnya adalah seperti nahkoda, perahu yang sedang berlayar menuju lautan yang lepas. Tentunya ketika melakukan perjalanan nahkoda tersebut, maka perlu 4 prinsip yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus menguatkan iman kita. Yang kedua adalah kita harus beramal soleh. Yang ketiga adalah kita hendaknya berwasilah kepada kebenaran. Dan yang terakhir adalah kita harus berwasilah tentang kesabaran. Demikian untuk kajian iftitah pertama PRM Moro Perkembangan. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan fasilitas dan lain sebagainya yang ada di Masjid Al-Islam ini. Kita tutup untuk kajian iftitah dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kajian selanjutnya di anggota tim ya. Siap, Ustaz. Siap.